Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Skarno Salim. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang artikel saya yang berjudul Tindak Tutur Direktif pada Novel Hujan karya Terelie. Langsung saja, abstraknya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur direktif pada novel Hujan karya Terelie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah novel Hujan karya Terelie, sedangkan data saya ambil dari dialog antar tokoh yang terdapat pada novel Hujan karya Terelie. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa teknik catat dan teknik baca. Analisis data dilakukan setelah mendapatkan data dan dianalisis menurut teori yang berhubungan dengan tindak tutur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 6 tindak tutur direktif, yaitu A. Bertanya yang berfungsi untuk bertanya. B. Memerintah yang memiliki fungsi untuk memerintah dan menghendaki. C. Melarang yang berfungsi untuk melarang atau mencegah. D. Menganjurkan atau merekomendasikan yang memiliki fungsi untuk menganjurkan atau merekomendasikan. E. Memohon yang memiliki fungsi untuk memohon. F. Mengizinkan yang memiliki fungsi untuk mengizinkan dan memperbolehkan. Kata kuncinya ada tindak tutur direktif, pragmatik, dan novel Hujan. Pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi atau alat interaksi antar manusia. Maka dari itu, kehadiran bahasa dalam suatu komunikasi sangat diperlukan untuk mempermudahkan menyampaikan pikiran dari satu orang ke orang yang lain. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan ide yang ingin mereka sampaikan atau bagikan kepada orang banyak. Bahasa terbagi menjadi dua, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis yaitu bahasa yang dituliskan, sedangkan bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan. Kedua bahasa tersebut harus memenuhi unsur-unsur kebahasaan agar maksud dan tujuan dari penulis atau pengujar bahasa dapat disampaikan dengan baik kepada pembaca atau mitra tutur. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memahami suatu pesan yang disampaikan penutur adalah konteks. Konteks penting sebagai salah satu unsur di luar bahasa yang membantu mitra tutur untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan percakapan yang terdapat di dalam novel. Percakapan yang terdapat di dalam sebuah novel harus sesuai dengan konteks penggunaannya atau pemakaiannya agar percakapan tersebut dapat semirip mungkin seperti situasi nyata dari pengguna bahasa dengan bentuk percakapan. Dalam novel tersebut bersifat pragmatik. Bersifat pragmatik dapat diartikan bahwa dalam berinteraksi dengan seseorang tidak hanya memenuhi tentang unsur bahasa, namun juga harus memahami unsur di luar bahasa, salah satunya adalah unsur konteks atau tuturan. Namun tidak mudah untuk mengetahui konteks percakapan antar tokoh yang terdapat di dalam novel. Biasanya penulis novel akan menambahkan narasi sebelum atau sesudah percakapan dimulai agar pembaca dapat mengetahui situasi yang membantu pembaca mengetahui konteks dari percakapan antar tokoh yang terdapat pada novel tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memilih kajian pragmatik dengan berfokus pada tindak tutur direktif yang ada di dalam sebuah novel. Tindak tutur dalam novel berupa tuturan tokoh yang berupa tulisan yang ditulis oleh penulis dalam novel tersebut. Tindak tutur direktif memiliki arti bahwa penuturnya dapat mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan hal-hal yang dihendaki oleh penutur. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur makna bahasa secara eksternal atau di luar bahasa, yaitu bagaimana bahasa tersebut digunakan untuk berkomunikasi. Rahardi 2005 halaman 49 menyatakan, pragmatik adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Pragmatik adalah studi tentang maksud penutur dan sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis maksud tujuan daripada makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan pada tuturan itu sendiri. Juli 2006 halaman 3. Sedangkan menurut Tarigan
2009 halaman 3, pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi khusus dan memusatkan perhatian kepada aneka ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial. Salah satu kajian dari pragmatik adalah tindak tutur. Dari pendapat yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur suatu makna bahasa dilihat dari unsur eksternal atau unsur di luar bahasa. Salah satu unsur di luar bahasa tersebut adalah konteks. Konteks menjadi suatu kepentingan dalam pragmatik agar penutur dan mitra tutur dapat memahami pesan atau makna satu sama lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Menurut Sumarsono 2004 halaman 3 menyatakan tindak tutur adalah suatu ujaran sebagai suatu fungsional dalam komunikasi. Tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh yang menyangkut peserta di dalam percakapan. Bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Salah satu tindak tutur yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak tutur direktif. Menurut Wardana 2006 halaman 17, ditinjau dari perspektif pragmatik, tindak tutur direktif sebagai salah satu tindakan berbahasa yang secara umum perlu dipertimbangkan secara menyeluruh dalam konteks agar mitra tutur dapat merespon secara efektif seperti yang dikehendaki oleh penutur. Ismail 2006 berpendapat bahwa tindak tutur direktif kadang disebut juga sebagai tindak tutur impromatif, adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan. Tindak tutur direktif tidak hanya pengekspresian penutur terhadap mitra tutur saja, tetapi pengekspresian maksud penutur yang berupa keinginan sehingga tuturan yang diekspresikan dijadikan menjadi suatu alasan supaya mitra tuturnya bertindak. Menurut Drs. Jacob Sumarjo, novel ialah sebuah bentuk sastra yang sangat populer di dunia. Bentuk sastra yang satu ini paling banyak beredar serta juga dicetak, sebab daya komunitasnya yang sangat luas di dalam masyarakat. Ada juga pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Dr. Rostaji MPD menyatakan bahwa novel ialah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang kedua unsurnya saling berkaitan dan saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Sedangkan menurut Dr. Nurhadini mengemukakan bahwa novel ialah sebuah bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan, serta moral. Maka dapat disimpulkan bahwa novel ialah salah satu jenis karya sastra populer yang memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan, serta moral. Novel memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu penulis novel terkenal di Indonesia yang menciptakan berbagai jenis novel yaitu Terelie. Untuk penelitian ini, novel Terelie yang dipilih adalah Hujan. Novel Hujan bercerita tentang Esok dan Lail yang bertemu saat terjadinya gempa bumi. Mereka berdua berusaha untuk bangkit dari kejadian gempa bumi tersebut bersama sejumlah orang yang selamat. Mereka menghabiskan waktu bersama di tenda pengungsian sampai pada akhirnya Esok diadopsi oleh wakil wali kota dan Lail harus pergi ke panti asuhan. Walaupun harus berpisah, mereka tetap bisa bertemu satu hari di hari Minggu. Waktu bertemu mereka semakin berkurang tak kala Esok diterima di perguruan tinggi di kota. Alur yang terdapat pada novel ini adalah alur maju dan mundur. Pembaca pertama akan mengetahui masa depan tokoh Lail, kemudian mereka dibawa ke masa lalu tokoh Lail tersebut. Hasil penelitian ini terdapat 6 tindak tutur yang terdapat pada novel Hujan, yaitu tindak tutur direktif bertanya, tindak tutur direktif memerintah, tindak tutur direktif melarang, tindak tutur menganjurkan, tindak tutur direktif memerintah, tindak tutur memohon, dan tindak tutur direktif mengizinkan. Metode penelitian.
Metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan novel karya Terelie yang berjudul Hujan, sedangkan data diambil dari dialog antar tokoh yang terdapat di novel tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik catat dan teknik baca. Analisis digunakan setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teori tindak tutur direktif. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama, jenis tindak tutur yang terdapat pada novel Hujan. Jenis pertama adalah direktif bertanya. Tindak tutur direktif bertanya merupakan jenis tindak tutur yang dimaksudkan supaya menjawab pertanyaan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur agar penutur mendapatkan jawaban atau informasi yang dibutuhkan oleh penutur. Perhatikan data di bawah ini. Elia, apa yang hendak kamu lupakan, Lail? Lail, aku ingin melupakan hujan. Konteks dari tuturan di atas adalah penutur, Elia, memberikan sebuah pertanyaan kepada mitra tutur Lail untuk mendapatkan informasi mengenai Lail. Elia menanyakan kepada Lail apa yang ingin dia lupakan, ingin dilupakan oleh Lail. Kemudian Lail menjawab pertanyaan dari Elia bahwa ia ingin melupakan hujan. Data di atas merupakan tindak tutur direktif bertanya. Hal ini dikarenakan penutur mengharapkan jawaban atas pertanyaan yang ia sampaikan kepada mitra tutur. Tuturan jenis pertanyaan A menghendaki mitra tutur untuk menjawab pernyataan tidak harus dengan iya atau tidak. Dalam tuturan A, penutur bertanya secara langsung kepada mitra tutur. Lalu tuturan B menjawab pertanyaan dengan menyampaikan keinginan yang ingin dilakukan oleh mitra tutur. Selanjutnya, yang B, jenis yang kedua atau jenis yang berikutnya, direktif memerintah. Tindak tutur direktif memerintah merupakan jenis tindak tutur yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan. Perhatikan data di bawah ini. Petugas, semua penumpang harap turun. Lail, menoleh ke arah cahaya dan suara. Petugas lagi, semua penumpang harap turun. Penumpang segera beranjak turun dan melompat ke rel kereta. Konteks dari tuturan di atas adalah ketika petugas memerintah penumpang yang ada di dalam kereta untuk turun dari kereta supaya petugas dapat menyelamatkan penumpang dan mengevakuasi penumpang yang masih bisa diselamatkan dari bencana gempa bumi. Data di atas merupakan tindak tutur direktif memerintah. Hal ini dikarenakan petugas mencoba memberikan suatu perintah kepada penumpang yang masih bisa diselamatkan untuk turun dari kereta. Tuturan tersebut dilatar belakangi kejadian sesudah adanya gempa bumi yang terjadi di tempat tersebut. Maka dari itu, petugas memerintah mitra tutur penumpang untuk keluar dari kereta supaya mereka dapat dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jenis yang ketiga ada direktif melarang. Tindak tutur direktif melarang merupakan jenis tindak tutur yang memiliki maksud supaya mitra tutur tidak melakukan hal yang dilarang oleh penutur. Perhatikan data di bawah ini. Jangan berhenti, Lail. Ibu lagi. Tinggal sedikit lagi terus naik. Lail mengangguk, menggigit bibir, segera mempercepat gerakan. Konteks dari tuturan di atas adalah ketika anak tangga yang sedang dinaiki oleh Lail mulai bergoyang menyebabkan Lail takut dan berhenti sejenak. Namun ibunya melarang Lail untuk berhenti dan memintanya untuk terus berjalan dan mengatakan bahwa tinggal sebentar lagi sampai ke tempat yang lebih aman. Data di atas merupakan tindak tutur direktif melarang.
Hal ini dibuktikan dengan adanya penanda linguistik jangan yang berarti melarang untuk melakukan sesuatu. Penutur, Ibu Lail melarang mitra tutur Lail untuk berhenti berjalan dan mengatakan untuk terus berjalan sampai ke tempat yang lebih aman. Kemudian Lail mempercepat gerakan kakinya seperti yang dikatakan oleh ibunya. Jenis yang keempat ada tindak tutur menganjurkan. Tindak tutur direktif menganjurkan merupakan jenis tindak tutur yang memiliki maksud agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan yang dianjurkan atau direkomendasikan oleh penutur. Perhatikan data-data di bawah ini. Atap tenda dipenuhi tumpukan abu tebal 2 cm dan guyuran abu terus menurun. Marinir, kamu harus menggunakan masker, nak. Lail menoleh. Marinir memberikan masker kain. Marinir, setiap kali berada di luar terbuka, kenakan masker. Abu ini berbahaya bagi kesehatan. Lail menerima masker dan mengenakannya. Konteks tuturan di atas terjadi ketika Lail berada di luar ruangan dan bertemu dengan seorang marinir. Pada hari itu terjadi guguran abu vulkanik yang mengharuskan setiap orang menggunakan masker ketika di luar. Maka dari itu marinir menganjurkan Lail untuk menggunakan masker. Data di atas merupakan tindak tutur direktif menganjurkan karena tuturan A memberi sebuah saran kepada mitra tutur untuk mengenakan masker ketika di luar ruangan. Kemudian tuturan B menerima masker tersebut dan mengenakan sesuai dengan anjuran yang dikatakan oleh penutur pada tuturan A. Jenis yang kelima ada direktif memohon. Tindak tutur direktif memohon merupakan salah satu jenis tindak tutur yang memiliki maksud supaya mitra tutur memenuhi harapan atau permintaan dari penutur secara lebih santun. Perhatikan data di bawah ini. Lail berteriak marah, dia menarik paksa Lail, tidak ada waktu. Esok, kamu bisa kapanpun kembali ke tempat ini, aku berjanji akan menemanimu, tapi tidak sekarang. Lail menangis. Esok, aku mohon Lail naik ke sepedaku. Lail akhirnya menurut dan duduk di jok sepeda Esok. Konteks dari tuturan di atas terjadi ketika Esok mencoba membujuk Lail untuk segera pergi ke tempat tersebut dikarenakan akan terjadinya hujan asma. Namun Lail tidak kunjung bangun dari tempat tersebut. Hal yang sedang dilakukan Lail sekarang hanya berteriak dan menangis, membuat Esok mencoba memohon kepada Lail untuk pergi dari tempat tersebut. Data di atas merupakan termasuk ke dalam tindak tutur direktif memohon karena terdapat penanda linguistik berupa kata memohon yang memiliki sebuah arti permintaan atau permohonan. Dikaitkan dengan konteks percakapan di atas, penutur Esok memohon kepada mitra tutur Lail untuk segera naik ke sepedanya dan pergi dari tempat tersebut. Tuturan A memohon kepada mitra tutur dengan sopan dan mengatakan secara langsung karena penutur mengharapkan tindakan langsung dari mitra tutur dengan ikut pulang bersamanya untuk terhindar dari hujan asma yang akan mengganggu kesehatan. Tindak tutur ke-6 adalah tindak tutur direktif mengizinkan. Tindak tutur direktif mengizinkan merupakan tindak tutur yang dituturkan oleh penutur untuk memperbolehkan mitra tutur melakukan sesuatu. Perhatikan data di bawah ini. Ibu Suri, apa yang membuatmu harus keluar panti selama 2 jam sore ini? Lail, aku harus pergi ke stasiun kereta cepat antar kota. Lail akhirnya menceritakan tentang Esok kepada Ibu Suri dan Lail hendak mengatakannya. 15 menit resume cerita telah disampaikan. Ibu Suri, teman baik. Lail tidak menjawab. Ibu Suri, baiklah Lail, demi kejadian 2 tahun yang lalu tidak akan pernah dilupakan. Demi anak laki-laki yang telah menyelamatkanmu, aku akan memberikan izin 2 jam. Lail, terima kasih Ibu. Konteks yang tergambar dalam tuturan tersebut terjadi ketika Lail ingin meminta izin kepada Ibu Suri untuk mengantarkan Esok ke stasiun kereta. Namun sebelum memberi izin kepada Lail, Ibu Suri memberikan pertanyaan kepada Lail sebelum memberi izin keluar. Tuturan A merupakan tuturan direktif bertanya yang dituturkan oleh Ibu Suri penutur kepada Lail mitra tutur. Tuturan B ini merupakan jawaban dari mitra tutur
atau lail kepada ibu suri penutur dan secara tidak langsung memiliki maksud meminta izin kepada ibu suri penutur. Pada tuturan C, ibu suri penutur memberikan izin kepada lail mitra tutur untuk pergi mengantarkan esok. Dengan begitu, penutur mengizinkan mitra tutur untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginan mitra tutur. Yang kedua ada fungsi tindak tutur yang terdapat pada novel hujan. Fungsi yang pertama adalah fungsi direktif bertanya. Tindak tutur direktif bertanya merupakan jenis tindak tutur yang dimaksudkan supaya menjawab pertanyaan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur agar penutur mendapatkan jawaban atas informasi yang dibutuhkan oleh penutur. Perhatikan data di bawah ini. Apa yang hendak kamu lupakan, Lail? Aku ingin melupakan hujan. Elia adalah seorang perawat yang sedang merawat Lail. Elia bertanya apa yang ingin dilupakan oleh Lail. Setelah mengajukan pertanyaan tersebut, akhirnya Lail menjawab bukan dengan kata iya atau tidak, melainkan dengan jawaban yang lebih rinci. Fungsi tuturan A yaitu bertanya secara langsung kepada mitra tutur untuk mendapatkan informasi yang tengah dibutuhkan. Pada tuturan B, mitra tutur menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penutur dengan menjawab secara lengkap. Dapat disimpulkan bahwa tuturan A memiliki fungsi tindak tutur direktif. Yang kedua ada direktif memerintah. Tindak tutur direktif memerintah merupakan jenis tindak tutur yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Perhatikan data di bawah ini. Petugas. Semua penumpang harap turun. Lail menoleh ke arah cahaya dan suara. Semua penumpang diharap turun. Penumpang segera beranjak turun dan melompat ke rel kereta. Penutur merupakan petugas yang bertugas di dalam kereta tersebut. Petugas memerintah kepada penumpang yang berada di dalam kereta untuk segera turun dari kereta agar dapat pergi ke tempat yang lebih aman. Tuturan A merupakan tindak tutur direktif memerintah karena terdapat intonasi memerintah yang ditujukan oleh penutur secara langsung dan bersifat mendesak. Fungsi dari tuturan A yaitu memerintah yang diujarkan oleh penutur secara langsung dan bersifat memaksa agar lawan tuturnya melakukan sesuatu sesuai dengan perintah penutur. Tindak tutur direktif yang direpresentasikan dengan modus memerintah secara langsung dan bersifat memaksa membuat mitra tutur tidak memiliki alasan untuk menolak atau tidak melakukan perintah dari penutur. Penjelasan dari tuturan C merupakan tindak lanjut dari perintah yang dituturkan oleh penutur. Dapat disimpulkan bahwa tindak tutur direktif memerintah pada tuturan A memiliki fungsi direktif memerintah. Selanjutnya, tindak tutur direktif melarang. Tindak tutur direktif melarang merupakan jenis tindak tutur yang memiliki maksud supaya mitra tutur tidak melakukan hal yang dilarang oleh penutur. Perhatikan data di bawah ini. Ibu, jangan berhenti, Lail. Ibu, tidak. Tinggal sedikit lagi terus naik. Lail mengangguk, menggigit bibir, segera mempercepat gerakannya. Penutur Ibu Lail melarang mitra tutur Lail untuk berhenti berjalan dan terus berjalan agar mitra tutur Lail dapat pergi ke tempat yang lebih aman. Mitra tutur Lail memang berhenti sebentar dikarenakan tangga yang sedang dinaiki bergerak-gerak sehingga membuat mitra tutur Lail merasa ketakutan. Namun penutur Ibu Lail melarang dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan menuju ke tempat yang lebih aman. Tuturan A merupakan tindak tutur direktif melarang yang diekspresikan secara langsung dikarenakan penutur melarang mitra tutur untuk berhenti menaiki tangga darurat. Bila berhenti, maka orang yang akan di bawah mereka akan kesusahan untuk menyelamatkan diri. Pada tuturan A terdapat penanda linguistik berupa jangan yang berarti melarang mitra tutur melakukan sesuatu yang dilarang oleh penutur.
Fungsi dari tuturan A yaitu melarang mitra tutur untuk berhenti menaiki tangga darurat yang diutarakan secara langsung oleh penutur. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur direktif melarang dalam tuturan A memenuhi fungsi direktif melarang. Yang selanjutnya, yang keempat, direktif menganjurkan. Tindak tutur direktif menganjurkan merupakan jenis tindak tutur yang memiliki maksud agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dianjurkan atau direkomendasikan oleh penutur. Perhatikan data di bawah ini. Atap-atap tenda dipenuhi tumpukan abu tebal 2 cm dan guyuran abu terus menurun. Marinir, kamu harus menggunakan masker, nak. Lail menoleh. Marinir, memberikan masker kain. Marinir, setiap kali berada di luar terbuka, kenakan masker. Abu ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Lail menerima masker dan mengenakannya. Penutur lebih tua daripada mitra tutur. Penutur marinir pada tuturan di atas menganjurkan atau memberi rekomendasi kepada mitra tutur Lail untuk mengenakan masker ketika berada di luar tenda pengungsi agar tidak mengalami gangguan kesehatan akibat abu vulkanik gunung berapi. Anjuran tersebut disampaikan penutur ketika mitra tutur sedang melihat keadaan di luar dari pintu tenda pengungsian. Tuturan B merupakan tuturan direktif menganjurkan atau memberi rekomendasi karena terdapat intonasi menganjurkan atau memberikan rekomendasi. Fungsi dari tindak tutur B yaitu memberikan anjuran atau rekomendasi yang diutarakan secara langsung. Dalam tuturan tersebut, marinir menganjurkan kepada Lail untuk menggunakan masker ketika berada di luar tenda pengungsian. Hal ini dikarenakan abu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan. Anjuran ini diujarkan sebelum Lail keluar dari tenda pengungsian. Dapat disimpulkan bahwa tuturan A telah memenuhi fungsi tindak tutur menganjurkan atau merekomendasikan. Yang kelima, tindak direktif memohon. Direktif memohon merupakan salah satu jenis tindak tutur yang memiliki maksud supaya mitra tutur memenuhi harapan atau permintaan dari penutur secara lebih santun atau lebih halus. Perhatikan data di bawah ini. Lail berteriak marah. Dia menarik paksa Lail. Tidak ada waktu. Esok, kamu bisa kapanpun kembali ke tempat ini. Aku berjanji akan menemanimu, tapi tidak sekarang. Lail menangis. Esok, aku mohon Lail naik ke sepeda sekarang. Lail akhirnya menurut dan duduk di jok sepeda Esok. Konteks dari tuturan di atas adalah ketika Esok mencoba membujuk Lail untuk segera pergi ke tempat tersebut dikarenakan akan terjadinya hujan asma, namun Lail tidak kunjung bangun dari tempat tersebut. Hal yang sedang dilakukan Lail sekarang hanya berteriak dan menangis, membuat Esok mencoba memohon kepada Lail untuk pergi dari tempat tersebut. Tuturan A menunjukkan tindak tutur direktif memohon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapatnya penanda linguistik berupa kata memohon yang menandakan sebuah permohonan kepada mitra tutur. Adapun fungsi dari tuturan A ialah memohon yang dituturkan dengan mengharapkan. Penutur Esok memohon kepada mitra tutur Lail untuk ikut dengannya pulang ke tenda pengungsian dikarenakan akan terjadi hujan asam yang dapat membahayakan kesehatan. Maka dari itu, tuturan A telah memenuhi fungsi tindak tutur direktif memohon. Yang keenam, direktif mengizinkan. Tindak tutur direktif mengizinkan merupakan tindak tutur yang dituturkan oleh penutur untuk memperbolehkan mitra tutur melakukan sesuatu. Perhatikan data di bawah ini. Ibu Suri, apa yang membuatmu harus keluar panti selama 2 jam sore ini? Lail, aku harus pergi ke stasiun kereta cepat antar kota. Lail akhirnya menceritakan tentang Esok kepada Ibu Suri dan Lail hendak mengantarnya. 15 menit, resum cerita telah disampaikan. Ibu Suri, teman baik? Lail tidak menjawab. Ibu Suri, baiklah Lail, demi kejadian 2 tahun yang lalu tidak akan pernah dilupakan. Demi anak laki-laki yang telah menyelamatkanmu, aku akan memberikan izin 2 jam. Terima kasih, Ibu. Konteks yang tergambar dalam tuturan tersebut terjadi ketika Lail ingin meminta izin kepada Ibu Suri untuk mengantarkan Esok ke stasiun kereta. Namun sebelum memberi izin Lail, Ibu Suri memberikan pertanyaan kepada Lail sebelum memberikan izin keluar.
Tuturan D merupakan tindak tutur mengizinkan yang diekspresikan secara langsung karena penutur mengizinkan mitra tutur untuk pergi selama 2 jam. Dalam tuturan D terdapat penanda mengizinkan berupa kata izin yang berarti memperbolehkan mitra tutur untuk pergi. Fungsi dari tuturan D yaitu mengizinkan yang diutarakan secara langsung oleh penutur kepada mitra tutur. Dapat dikatakan bahwa tuturan A telah memenuhi tindak tutur direktif mengizinkan. Yang terakhir ada penutup. Tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh yang menyangkut peserta di dalam percakapan. Bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Salah satu tindak tutur yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif sebagai suatu tindakan berbahasa yang secara umum perlu dipertimbangkan secara menyeluruh dalam konteks agar mitra tutur dapat merespon secara efektif seperti yang dikehendaki oleh penutur. Dalam novel Hujan karya Terelie terhadap 6 tindak tutur direktif yaitu bertanya, memerintah, melarang, memohon, menganjurkan, dan mengizinkan. Tindak tutur bertanya merupakan jenis tindak tutur yang memiliki fungsi untuk menggali informasi dari mitra tutur dan membujuk mitra tutur. Tindak tutur memerintah merupakan tindak tutur yang memiliki fungsi untuk memerintah, menyuruh, dan menginstruksi. Tindak tutur melarang memiliki fungsi untuk memerintah, menyuruh, dan menginstruksi. Tindak tutur melarang merupakan jenis tindak tutur direktif yang memiliki fungsi melarang dan mencegah mitra tutur. Tindak tutur memohon merupakan jenis tindak tutur direktif yang memiliki fungsi untuk memohon, mengharapkan, dan menawarkan. Tindak tutur menganjurkan merupakan jenis tindak tutur yang memiliki fungsi memberi anjuran atau rekomendasi kepada mitra tutur. Sedangkan tindak tutur mengizinkan merupakan tindak tutur yang memiliki fungsi untuk memperbolehkan dan memberikan izin kepada mitra tutur. Daftar pustaka seperti yang tertera pada Word yang saya tampilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Mungkin terdapat kesalahan-kesalahan penulisan, saya juga mohon maaf. Terima kasih telah berkonsentrasi mendengarkan saya mempresentasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.